Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat. Oke, pada pertemuan kali ini kita masih berada di bab 4 ya, yaitu dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada kali ini kita akan membahas materi bagian B, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Berikut ini akan dipaparkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Ya, pembahasan kali ini difokuskan kepada kondisi politik, ketatanegaraan serta contoh gerakan-gerakan yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, pada bagian B ini terdapat 5 periode. Dan pada kali ini kita akan membahas 2 dulu ya, yaitu yang pertama persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Dan yang kedua adalah persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan. Ya, pada periode ini bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik. Ya, yang mana presiden berkedudukan sebagai pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara ya. Pada sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini ada dipakai sebagai pegangannya adalah Undang-Undang Dasar 1945, tetapi pada pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Pada waktu itu, semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih ya. Dengan demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Nah, pada periode ini ada departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia ya, yaitu ada 12 departemen. Kalian bisa lihat 12 departemen itu. Selanjutnya provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah, terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Nah, kondisi di atas didasarkan pada aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Dengan demikian, tidaklah menyalahi apabila MPR atau DPR RI belum dimanfaatkan karena pemilihan umum belum diselenggarakan. Dan
Pada periode ini lembaga-lembaga tinggi negara lain yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum dapat diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat dan harus berdasarkan undang-undang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 melalui ketentuan dalam pasal 4 Aturan Peralihan menyatakan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk, menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Oke, pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada presiden, ya. Dengan kata lain, kekuasaan presiden meliputi kekuasaan pemerintahan negara eksekutif, menjalankan kekuasaan MPR dan DPR, serta menjalankan tugas DPA, ya. Oleh karena itu, membuat negara Belanda menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Nah, untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat, ya. Yang pertama yaitu Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945, ya, yang menghentikan kekuasaan luar bisa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir. Nah, seharusnya berlaku sampai 6 bulan, ya. Kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, pada dasarnya maklumat ini adalah penyimpangan terhadap ketentuan UUD 1945. Oke, maklumat yang kedua yaitu maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat, ya. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi. Dan maklumat yang terakhir adalah maklumat pemerintahan tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer, ya. Maklumat ini kembali menyalahi ketentuan UUD RI 1945 yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Nah, ketiga maklumat itu memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Oke, pada tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan, ya, kepada sistem pemerintahan negara kita, ya. Pada tanggal ini Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem ini presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan, ya. Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kabinet dalam hal ini para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh BPK. Oke. Nah, sini ada kabinet-kabinet parlementer yang dibentuk
gampang sekali ya dijatuhkan dengan mosi tidak percaya DPR. Karena itu sering terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Kabinet yang pertama dipimpin oleh Sultan Syahrir, yang dilanjutkan dengan kabinet Syahrir II dan III. Sewaktu bubarnya Syahrir III, sebagai akibat meruncingnya pertikaian antara Indonesia Belanda, pemerintah membentuk kabinet presidensial kembali. Tetapi atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer seperti berikut ya. Nah, kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama, serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pemberontakan tersebut menambah catatan kelam sejarah bangsa ini dan rakyat makin menderita ya. Periode NKRI berakhir seiring dengan hasil kesepakatan konferensi meja bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Pada periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut. Ada dua gerakan, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia ya, PKI, di Madiun pada waktu itu tahun 1948. Ini dipimpin oleh Musso ya. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis, serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Kalian juga tentu pernah melihat kan ya filmnya tentang gerakan 30 SPKI ini. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di daerah Jawa Barat. Nah, pada pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Marijan atau SM Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia ya. Tetapi cita-citanya membentuk negara Indonesia itu diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di desa Cisayong, Jawa Barat ya. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo, pasukan TNI dan rakyat menggunakan operasi pagar betis di Gunung Debel. Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962 Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Nah, sekarang kita beranjak ke periode kedua yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada tahun 27 Desember
Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Nah, berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Nah, bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik, ya. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan I.R. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer dengan karakteristik sebagai berikut. Ya, ada 6 karakteristik. Kalian bisa baca ya ke-6 karakteristik tersebut. Oke, kita lanjut. Pada tanggal 8 Maret, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Dengan adanya undang-undang tersebut, hampir semua negara bagian RIS menggabungkan diri dengan negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Akhirnya, negara RIS hanya memiliki 3 negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Nah, lalu bagaimana nih pengaruh kondisi seperti itu terhadap RIS sendiri ya? Nah, kondisi itu mendorong RIS berunding dengan pemerintahan Republik Indonesia untuk membentuk negara kesatuan. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan UUD baru yang merupakan gabungan 2 konstitusi yang berlaku, yakni konstitusi baru yakni konstitusi RIS dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan UUDS 1950 ya. Nah, konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 atau yang disingkat dengan UUD RIS. Sejak saat itu, pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Yang kedua, pemberontakan Andi Agis di Makassar, yaitu Gerakan Republik Maluku Selatan. Nah, pada Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil itu dipimpin oleh Kapten Raymond Wells Sterling ya. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tentraman serta memerintah dengan adil dan bijaksana.
Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian ini. Selanjutnya ada pemberontakan Nah, pada pemberontakan ini sesuai namanya di bawah pimpinan Andi Aziz terjadi gerakan diawali dengan adanya kerusuhan Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti federal. Mereka mendesak negara Indonesia Timur atau disingkat dengan NIT segera menggabungkan diri dengan RI. Sementara itu terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan ini menyebabkan munculnya kekacauan dan ketegangan di masyarakat. Yang terakhir adalah Gerakan Republik Maluku Selatan atau disingkat dengan RMS. Pemberontakan RMS ini oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Mereka ingin merdeka dan melepas diri dari wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri ya. Oke, sekian pembahasan kita, materi kita hari ini dengan cukup panjang ya materi kita pada bagian B. Nanti kita akan melanjutkan ke bagian yang 3, 4, dan 5. Kesimpulan dari materi ini yaitu bagian D, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa itu. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan, dan yang kedua adalah pada masa Republik Indonesia Serikat ya. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.